Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas sholata ala ibadil mu'minina wal mu'minat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazida min fadlin fi jami'il awqat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqa ilaha minal muhlikat wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul. Allahumma shalli ala muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang saya muliakan beliau Bapak Sunario selaku Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin, beliau Bapak Muyono selaku Sekretaris dan Imam Masjid serta Bendahara yang saya muliakan. Wabil khusus pada sore hari ini Pak Ustadz kita Bapak Ustadz Ali Imron MBD yang sekarang alhamdulillah bermukim di depan Masjid Darul Mukminin. Mudah-mudahan beliau mendapat berkah dari masjid. Beliau memberi berkah ke masjid juga. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam. Awal dalam penciptaan, dalam masih wujud nurnya, kemudian berproses, berevolusi menjadi alam semesta. Akhir dalam kenabiannya. Tidak ada nabi sesudah beliau. Dan beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau diutus oleh Allah bukan untuk umat Islam saja, tapi seluruh alam semesta, seluruh jagat raya. Buktinya Rasulullah SAW, ada seorang Yahudi, seorang nenek-nenek yang sudah tua, sudah tidak ada suami, tidak ada anak. Dia makan dari mana? Tapi Rasulullah karena memang diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam, maka dia merawatnya, rumahnya di dekat pasar. Maka setiap Rasulullah itu pagi, siang, sore, maka dia menghampirinya. Padahal dia seorang Yahudi. Dan dia sangat membenci sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyuapinya dengan kasih sayangnya. Dia menuntunnya dengan kasih sayangnya. Tapi sesudah dia suapi, sesudah dia tuntun dengan kasih sayangnya, tidak tahu kalau yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia selalu memaki Rasulullah dan begitu seterusnya. Suatu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka digantilah sahabatnya. Ketika diganti sahabatnya, pada sahabatnya ini juga sudah selembut mungkin, kasih sayang mungkin. Tapi si nenek-nenek Yahudi ini tadi terasa, kok berbeda dengan yang menyuapi pertamanya. Usut punya usut, ini bukan yang menyuapi pertama. Maka mengakulah sahabatnya itu. Ketika mendengar
Yang menyuapi yang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu kasih sayangnya kepada siapa saja. Ini dibuktikan dengan seorang wanita yang sudah tua renta Yahudi lagi, tapi kasih sayangnya juga luar biasa. Maka seketika itulah dia bersahadat, menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Bagi kita itu sebenarnya gambaran pada kita. Kita dilahirkan tahun 1950, 60, 65. Tapi kalau sekarang dikenalkan oleh guru-guru kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita mengenal yang kalimat tauhid, yang qadim, yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang qadim. Maka sesudah alastu bi rabbikum, ucapannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita menyampaikan waktu-waktu sholat dan nama-nama sholat 5 waktu serta cahaya yang mendampinginya. Sunnah Rasulullah SAW pulang daripada Mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam. Berarti dia melaksanakan salat. Berarti awal waktu adalah waktu salat. Awal waktu salat. Berarti dimulai waktu kapan? Subuh. Berapa rakaat ibu-ibu? 2 rakaat. Jangan dianggap sepele, bukan hafalnya, tapi mendarah dagingkannya. Mendarah dagingkannya, apa ini namanya? Waktu subuh ini. Waktu subuh itu bersama cahaya yang perlu kita kenal ini. Yaitu cahayanya siapa waktu subuh? Cahayanya malaikat Jibril. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dengar targim yang waktu apa itu sudah terbit fajar shadiq, salatu wassalamu alaiha, itu cahaya. Kalau syariatnya waktu subuh, kalau hakikatnya cahayanya malaikat Jibril. Jadi waktu subuh yaitu mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Berarti waktu subuh itu syariatnya, hakikatnya bersama cahayanya malaikat Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, memberi ilham. Selanjutnya waktu sesudah subuh zuhur. Waktunya ketika matahari tegak lurus kemudian agak condong sedikit, itu sudah masuk pada waktu zuhur. Sampai mana? Sampai kalau ada bayangan patok tiang itu bayangannya apa? Lebih panjang, berarti itu sudah masuk sholat asar. Jadi zuhur itu cahayanya waktu zuhur, siapa yang mendampingi? Kalau pas siang-siang panas-panas sudah itu waktu zuhur. Hakikatnya kita berdampingan dengan malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangka kala. Jadi Bapak Ibu yang beriman yang melaksanakan sholat zuhur, dia tidak galau dengan sangka kala itu. Dia akan ditunjukkan cahaya yang terang benderang. Kemudian waktu asar, yaitu patok tadi lebih panjang, apa itu bayangannya lebih panjang sampai terbenamnya matahari. Ketika ada azan waktu asar,
syariatnya namanya asar, hakikatnya adalah cahayanya malaikat Mikail. Berarti kita ketika sholat didampingi oleh para malaikat. Jadi malaikat Mikail intensitas di dalam diri kita. Tentu Allah bersama kita. Itu terus didampingi. Bagi orang yang sholat asar, itu cahayanya akan nampak. Dia mesti pemurah. Karena apa ini? Dapat cahayanya malaikat Mikail. Sekarang ketika tenggelamnya matahari, ya, sampai ada mega yang apa itu kuning-kuning, sampai itu hilang, itu waktunya maghrib. Maghrib itu syariatnya, kalau hakikatnya cahayanya malaikat siapa? Pak Yono, Israel. Tugasnya apa Israel? Mencabut nyawa. Masuk kita sudah sholat maghrib dicabut lagi? Tidak Bapak Ibu. Ini kita buka. Sudah sholat masih dibingung lagi. Dipastikan. Karena kita bersama Israel. Jadi kalau Israel mau datang, sudah menjadi cahaya. Malah dia sayang-sayang. Yang kelima yaitu waktu sholat Isya. Sholat Isya waktunya ketika mega merah hilang sampai nanti terbitnya fajar shadiq. Ini waktunya panjang. Kalau orang Jawa Timur itu bukan panjang, panjang. Panjang. Kalau Jawa Tengah belakangnya itu yang panjang, kalau Jawa Timur depannya yang panjang, besar, besar. Kalau Jawa Tengah besar, gitu ya. Nah, cahayanya siapa ini? Isa itu secara syariatnya, hakikatnya mendapat cahayanya dari Nur Muhammad, sumber daripada cahaya. Jadi orang yang sholat 5 waktu jangan khawatir. Ketika al-maut, sekaratil maut, dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu-waktu sholat saya buka sekaligus dengan isinya dan bersama cahaya-cahaya para malaikat itu. Jadi sholat itu sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kultum sangat singkat menyambut buka bersama hari yang keberapa ini? 14. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin senang. Karena Allah dan Rasul bersama kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin.